Guys, pernah nggak sih ngerasa hidup ini kok kayaknya berat banget? Udah usaha jungkir balik, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Atau bahkan malah sering banget sial? Mau mulai sesuatu, tapi kok rasanya selalu ada aja halangan? Jujur, gue juga pernah di fase itu. Rasanya kayak lagi muter-muter di lingkaran setan. Sampai akhirnya gue sadar ada sesuatu yang salah. Bukan sama takdir, bukan sama orang lain, tapi sama diri gue sendiri. Dan yang bikin kaget, kesalahan itu ternyata ada di kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita anggap remeh. Kebiasaan yang diem-diem, pelan-pelan, justru jadi biang kerok yang bikin hidup kita jadi serba berat. Mau tahu apa aja kebiasaan itu? Dan yang paling penting, gimana cara kita menghancurkannya sampai akar-akarnya? Tonton video ini sampai habis. Dulu, gue sering banget nunda kerjaan sampai deadline mepet. Begadang main game atau scrolling medsos sampai pagi. Sering banget bilang nanti aja atau besok aja. Atau paling parah, terlalu banyak mikir tanpa eksekusi. Awalnya gue mikir, wajar lah, semua orang juga gitu. Tapi lama-kelamaan gue ngerasain dampaknya. Produktivitas anjlok, kesehatan terganggu, impian jadi makin jauh. Rasanya kayak lagi narik batu gede sendirian di tanjakan. Gue yakin kalian juga punya kebiasaan kesayangan yang padahal secara nggak sadar lagi menghambat potensi terbaik kalian. Kebiasaan yang bikin kalian bilang, kok bisa sial mulu ya? Padahal sial itu kita ciptakan sendiri. Tapi jangan khawatir. Hari ini kita akan bongkar tuntas kebiasaan-kebiasaan buruk itu dan gue akan kasih tahu cara ampuh buat ngeganti dengan kebiasaan yang bikin hidup kamu melesat. Langsung aja kita bedah kebiasaan buruk pertama yang harus kamu basmi, menunda, prokrastinasi. Ini nih raja dari segala kebiasaan buruk. Kita punya ide brilian, tapi tunda eksekusi. Kita punya tugas penting, tapi tunda sampai menit terakhir. Alasan klasik, nanti aja, moodnya belum dapet, masih ada waktu. Dampaknya, stres numpuk, kualitas kerjaan amburadul, kesempatan lewat begitu aja. Yang paling parah, penyesalan. Penyesalan karena kita tahu kita bisa lebih baik, tapi nggak dilakukan. Dan ini dia kebiasaan buruk kedua, terlalu banyak mengeluh, menyalahkan orang lain. Coba jujur, berapa kali sehari kita ngeluh? Macet dikit ngeluh, kerjaan numpuk ngeluh, cuaca panas ngeluh. Padahal, ngeluh itu nggak akan mengubah keadaan. Yang ada, malah makin menarik energi negatif. Apalagi nyalahin orang lain atau keadaan. Ini semua gara-gara dia. Memang lagi sial aja. Pemerintah gini sih. Kalau kita terus-terusan jadi korban, kapan kita jadi pahlawan di hidup kita sendiri? Lanjut ke kebiasaan buruk ketiga yang diam-diam bikin kita mandek. Begadang berlebihan, kurang tidur berkualitas. Ini udah jadi gaya hidup sebagian besar dari kita, ya kan? Demi scrolling TikTok, main game, atau nonton serial, kita rela ngorbanin jam tidur. Padahal, tidur itu bukan cuma soal istirahat badan, tapi juga reset otak kita. Dampaknya, konsentrasi buyar, mood nggak karuan, gampang sakit, dan produktivitas merosot tajam. Gimana mau fokus ngejar impian kalau tiap pagi udah kayak zombie? Dan ini dia kebiasaan buruk keempat. Tidak belajar hal baru, berpuas diri. Dunia ini berubah cepat banget guys. Kalau kita stuck di zona nyaman, merasa ilmu kita udah cukup, atau nggak mau buka diri untuk hal baru, kita akan ketinggalan. Peluang akan diambil orang lain. Kebiasaan ini bikin kita jadi stagnan, nggak berkembang. Padahal, kunci untuk maju itu adalah terus belajar dan beradaptasi. Kita masuk ke kebiasaan buruk kelima yang sering nggak disadari, terlalu banyak mikir, overthinking, tanpa bertindak. Ada ide bagus, mikirinnya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mikirin skenario terburuk, mikirin pendapat orang, mikirin kalau nanti begini gimana. Akhirnya nggak jadi-jadi. Ini namanya paralysis by analysis. Terlalu banyak mikir sampai lumpuh dan nggak bisa bergerak. Padahal kegagalan terbesar itu adalah tidak pernah mencoba. Dan yang terakhir, kebiasaan buruk keenam, membandingkan diri dengan orang lain, terutama di medsos.
Dulu kita cuma bandingin diri sama tetangga. Sekarang bandingin diri sama highlight reel kehidupan orang di Instagram, TikTok, Facebook. Mereka terlihat sukses, bahagia, punya segalanya. Kita merasa paling sengsara. Dampaknya, rasa nggak cukup, iri, insecure, bahkan sampai depresi. Ingat, kamu nggak tahu proses di baliknya. Fokus aja sama perjalanan kamu sendiri. Sekarang, bagian paling penting, gimana cara kita bunuh kebiasaan buruk itu. Ini bukan cuma soal niat, tapi soal sistem dan strategi. Identifikasi. Akui. Langkah pertama, sadari kebiasaan burukmu. Akui kalau itu menghambat, nggak bisa berubah kalau nggak tahu apa yang mau diubah. Mulai dari yang kecil, baby steps. Jangan langsung mau sempurna. Contoh, kalau kamu suka menunda, coba mulai kerja 5 menit aja. Rasakan momentumnya. Besok tambah jadi 10 menit. Sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Buat pemicu, reward. Kalau berhasil ngelakuin kebiasaan baik, kasih reward ke diri sendiri. Misalnya, kalau gue selesain tugas ini jam segini, gue boleh nonton 1 episode series favorit gue. Begitu juga sebaliknya, buat pemicu untuk kebiasaan baik. Contoh, setiap bangun tidur, langsung minum air putih. Lingkungan yang mendukung, jauhkan diri dari hal-hal yang memicu kebiasaan buruk. Kalau suka begadang karena HP, simpan HP di luar kamar tidur. Kelilingi diri dengan orang-orang positif yang memotivasi. Disiplin konsisten, bukan sempurna. Ini kuncinya. Kamu gak akan selalu termotivasi. Kadang ada hari malasnya. Tapi yang membedakan adalah disiplin. Lakukan meskipun gak mood. Jangan menunggu mood datang. Mood itu dibentuk, bukan ditunggu. Visualisasikan dirimu di masa depan. Bayangkan versi terbaik dirimu tanpa kebiasaan buruk itu. Apa yang akan kamu capai? Seberapa bahagia kamu? Ini akan jadi bahan bakar motivasimu. Guys, perubahan itu nggak instan. Bakal ada jatuh bangunnya. Bakal ada hari di mana kamu gagal lagi ngelakuin kebiasaan buruk itu. Tapi itu normal. Yang terpenting adalah jangan menyerah. Setiap kali kamu jatuh, bangun lagi. Setiap kali kamu gagal, evaluasi, dan coba lagi dengan cara yang berbeda. Ingat, kamu itu lebih kuat dari yang kamu kira. Potensi dalam dirimu itu luar biasa. Jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan kecil ini jadi rem tangan yang menahan kamu untuk melesat. Hidup kamu itu 100% tanggung jawab kamu. Kalau kamu mau hasilnya berbeda, kamu harus berani mengubah prosesnya. Kamu harus berani melawan versi lamamu yang nyaman tapi menghambat. Ini bukan cuma tentang berhenti dari kebiasaan buruk. Ini tentang membangun versi terbaik dirimu. Versi yang lebih produktif, lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih dekat dengan impian-impianmu. Gimana?